warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu bapak dan saudara sekalian, kita mulai kajian subuh kita dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan Ibu, kita masih membicarakan doa yang memohon untuk ditetapkan di dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak condong kepada kesesatan, dan mohon diberi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ulangi doa yang sedang kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Dan kami mohon hendaknya Engkau berkenan memberi kepada kami rahmat dari-Mu, karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemberi. Kemarin sudah kita bicarakan bagian yang kedua yang memohon agar diberi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini saya akan menambahkan hal yang terkait dengan rahmat Allah ini, bahwa rahmat Allah itu sedemikian rupa luas sehingga Allah itu, sekali lagi kemarin sudah kita bahas, Maha Rahman, Maha Rahim. Dia sangat pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, meskipun Allah itu Maha Rahmah, Maha Kasih, Maha Sayang, kita tetap memohon ya, agar Allah itu mencurahkan rahmatnya itu kepada kita. Dan tidak hanya memohon saja, untuk Allah itu betul-betul mencurahkan rahmatnya kepada kita itu sesungguhnya juga ada syarat ya, yang harus dipenuhi ya, agar supaya rahmat Allah itu tercurah kepada kita. Dan syarat itu ya hendaknya kita mau mengikuti apa yang menjadi sifat Allah itu sendiri. Itulah yang disebut dengan takhalluq bi akhlaqillah. Jadi kita berakhlak dengan akhlaknya Allah. Kita memiliki sifat dengan sifatnya Allah. Tentu saja memang ya
antara akhlak kita dengan akhlak Allah itu atau sifat kita dengan sifat Allah itu ya tidak sama ya, karena Allah itu justru maha segalanya. Kita ini ya sekedar mengikuti saja. Maksud saya begini, kalau Allah itu maha rahman, maha rahim, maha belas kasih, maha murah, maha sayang gitu. Ya kita ini sebagai makhluk ya dituntut untuk berbuat kasih dan sayang. Sebagaimana Allah itu juga telah berbuat kasih dan sayang kepada kita. Ya. Dan perbuatan kasih dan sayang kita itu kepada sesama itu akan menjadi wasilah bagi Allah untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, mencurahkan kemurahannya kepada kita. Di dalam doa itu kan sebenarnya prinsipnya memang kita diwajibkan berdoa, memohon sesuatu, dan Allah akan mengijabahi doa kita itu. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya fal yastajibu li wal yu'minu bi. Jadi kita itu ya merespon dulu apa yang menjadi tuntutan-tuntutan Allah, perintah-perintah Allah, ya, lalu Allah akan memberikan respon terhadap doa-doa kita itu. Kasarane iki aja mung njaluk tok tapi ora gelem ibadah marang Gusti Allah. Makanya berkali-kali sudah kita sampaikan dalam Al-Qur'an itu konsepnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah pula kami mohon pertolongan. Ibadah dulu, mohon pertolongan. Atau nak kasarane meneh yo kerja dhisik lagi njaluk bayaran. Kira-kira gitulah, kira-kira. Aja njaluk bayaran sik lagi kerja apa meneh kerjane lali. Nah, itu enggak bener lagi. Makanya banyak sekali hadis ya yang kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut ya, yang terkait dengan bagaimana Allah itu kemudian akan memberikan respon kepada kita apabila kita juga merespon Allah. Ya. Lebih khusus lagi ketika terkait dengan rahmat ini. Ya. Nabi kita menyampaikan begini, irhamu ya, man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nah, perintah seperti ini menunjukkan betapa ya tadi itu ada untuk mendapatkan kasih sayang Allah itu ada syaratnya begitu. Nah, syaratnya apa? Ya kita hendaknya juga mengasihi sesama. Ya. Makanya Rasulullah perintah irhamu man fil ardi. Ya. Hendaknya engkau mengasihi, ya, berkasih sayang terhadap sesama manusia yang ada di bumi. Nah, kalau kamu kasih sayang terhadap sesama manusia yang ada di bumi ini, niscaya. Ya. Jadi niscaya itu merupakan jawaban terhadap tadi itu apa yang kita lakukan kalau kita sudah memberikan kasih sayang kepada sesama manusia, yarhamkum man fis sama. Niscaya nanti yang ada di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayang kepadamu, akan mengasihi kamu. Nah, ini sudah merupakan pola ya. Jadi pola seperti ini ya hendaknya kita ikuti kalau kita ingin betul-betul dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi sekali lagi ada syaratnya, ada kiatnya agar supaya Allah itu
berkenan melimpahkan rahmatnya kepada kita, yaitu dengan cara kita terlebih dahulu juga menunjukkan sifat kasih kita, sifat sayang kita kepada sesama. Nah, ini rumus, istilahnya rumus. Ya. Dan banyak sekali rumus-rumus yang seperti itu banyak. Ya. Jadi artinya kalau kita ingin mendapatkan sesuatu dari Allah, ya kita melakukan sesuatu itu dulu. Ya. Misalnya yang lain itu ya, yang lain terkait dengan misalnya yang semodel-model itu misalnya Nabi kita pernah bersabda begini, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Ya, coba ini rumus juga ini. Nah, rumus-rumus kehidupan seperti ini harus kita pahami betul. Ya. Allah itu akan menolong hambanya. Sekali lagi, Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong sesamanya. Ini rumus juga kan ya. Jadi kalau kita mau ditolong Allah, ya, mau dibantu Allah, ya bantu saudara kamu, bantu sesama kamu. Tolong saudara kamu, tolong sesama kamu. Nah ini. Ya. Jadi ini apa namanya ini? Hubungan saling ini yang tidak bisa dilepaskan ini. Apalagi misalnya yang semacam itu banyak sekali. Makanya itu kita bisa anggap sebagai rumus, ya, rumus ini ya kehidupannya. Ya. Apalagi misalnya man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mau menutupi aib saudaranya sesama muslim, niscaya Allah nanti akan menutupi aib orang itu. Bahkan termasuk aib nantinya di hari kiamat. Berarti orang itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena cacatnya, dosanya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ini. Kadang-kadang hal seperti ini tidak kita perhatikan ya. Kita kadang-kadang enak saja membuka cacat orang lain ya. Padahal ya, kalau kita buka cacat yang lain bisa saja nanti cacat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru dengan kita menutupi cacat orang lain itu Allah akan menutupi cacat kita ya. Nah, ini beberapa contoh saja Pak, dan banyak sekali ya yang seperti itu. Ya. Yang saya sebutkan tadi itu adalah apa yang disebutkan Nabi ya, dalam banyak hadisnya. Dalam Al-Quran pun juga banyak sekali ya, model-model janji Allah yang semacam itu. Sama ya, dalam hadis banyak, dalam Al-Quran ya banyak juga. Ya, misalnya dalam Al-Quran yang senada dengan yang tadi itu, misalnya in tansurullah yansurkum. Kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Lalu bagaimana kita menolong Allah? Kalau kita menolong Allah? Menolong Allah ya dengan cara tadi itu. Ya. Membantu orang lain, membantu orang yang berkecukupan, membantu agama Allah. Ya. Itu nanti Allah akan membantu kita, Allah akan menolong kita. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, sekali lagi, ya, kembali pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi meskipun Allah itu memang sudah mewajibkan dirinya untuk bersifat rahmah, dan rahmat Allah itu luas ya, meliputi segalanya, namun kita tetap memohon kepadanya supaya Allah melimpahkan rahmat kepada kita, karena memang Allah memerintahkan kita untuk memohon rahmat kepadanya, bahkan mencontohkan sendiri kalimatnya yang ada dalam Al-Quran itu.
Jadi kita dituntun oleh Allah sendiri untuk memohon kepadanya dengan kalimat yang seperti itu. Tetapi tentu saja berkali-kali saya katakan kita tidak hanya memohon, tapi juga berusaha untuk mendapatkan rahmat ini. Dan cara mendapatkan rahmat, kiat mendapatkan rahmat adalah dengan cara kita juga mengasihi, bersifat murah, sayang terhadap sesama. Dengan kita kasih dengan sesama, sayang dengan sesama, murah dengan sesama, itu niscaya Allah akan juga sayang dan kasih dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita ulangi doa yang sedang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.